halo semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Bintang Rasyaan dengan NIM 100360105. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengerjaan soal analisis struktur dalam rangka pemenuhan tugas besar mata kuliah analisis struktur. Nah, di sini izinkan saya menjelaskan sedikit tentang tugas besar analisis struktur ini, di mana struktur dalam soal dibuat sendiri dengan ketentuan satu struktur statis tertentu dengan derajat kebebasan paling sedikit 4. Kemudian bahan penampakan dan panjang elemen struktur dibuat dengan ukuran yang wajar, kemudian tidak berupa struktur balok melainkan berupa portal maupun rangka. Nah, apa sih itu metode kakuan langsung? Pada metode kakuan langsung, matriks kakuan dan vektor beban disusun terlebih dahulu di tingkat elemen. Matriks kakuan dan vektor beban struktur dirakit dari komponen matriks kakuan dan vektor beban masing-masing elemen pada derajat kebebasan yang sesuai. Adapun tipe dari struktur saya yaitu struktur portal dengan menggunakan nilai E sama dengan 200, I sama dengan 308 cm pangkat 4, dan A sama dengan 14,20 cm pangkat 2. Nah, di sini saya menggunakan pondasi struktur sesuai dengan standar SNI, di mana I sama dengan 328 dengan A sebesar 14,20. Nah, berikut beberapa merupakan struktur yang akan saya selesaikan nantinya, di mana pada elemen 1 memiliki panjang 6 meter, elemen 2 memiliki panjang 6 meter, serta beban yang terdapat pada elemen 1 yaitu sebesar 20 kN dan menggunakan tumpuan sendi pada kedua elemen. Nah, di sini merupakan derajat kebebasan struktur, di mana pada struktur saya memiliki 5 derajat kebebasan struktur yaitu D1, D2, D3, D4 dan juga D5. Nah, di sini juga terdapat derajat kebebasan struktur pada elemen 1, yaitu pada elemen 1 memiliki derajat kebebasan struktur sebanyak 6 yaitu D1, D2, D3, D4, D5 dan juga D6. Begitu juga pada elemen kedua memiliki 6 derajat kebebasan struktur yaitu D1, D2, D3, D4, D5 dan juga D6. Nah, di sini alangkah baiknya kita mengubah terlebih dahulu setiap satuan dari hal yang diketahui seperti E, I dan juga A ke dalam meter. Nah, di sini kita dapat melihat matriks kakuan elemen, di mana menggunakan rumus sebagai berikut. Nantinya kita akan mendapatkan hasil matriks kakuan elemen pada K1 dan juga K2 sebagai berikut. Nah, di sini terdapat matriks transformasi, di mana di sini sudah terdapat matriks transformasi, di mana theta pada batang 1 sama dengan 0 derajat, dan juga theta pada batang 2 yaitu sebesar 90 derajat. Maka pada T1 cos theta sama dengan 1 karena cos 0 derajat sama dengan 1, begitu sampai seterusnya. Kemudian pada batang 2 cos theta yaitu cos 90 derajat sama dengan 0, dan begitu juga dengan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini terdapat matriks kakuan elemen dalam koordinat global, di mana di sini kita dapat melihat KG1 dan juga KG2. Nah, di sini sudah terdapat K1 dan juga K2, di mana K1 itu dapat dengan menggunakan rumus perkalian, yaitu A transpose dikali dengan KG1 dikali dengan A. Begitu juga dengan K2, di mana A transpose dikali dengan KG2 dikali dengan A. Maka K1 ditambah K2 dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, di sini sudah terdapat vektor beban
Oke, di sini sudah terdapat vektor beban di mana pada batang 1 P sama dengan 20, A sama dengan 3, B sama dengan 3, dan L sama dengan 6. Di mana D1 sama dengan 0. Di mana pada vektor beban ini kita menggunakan rumus pada tabel Fm. Maka D1 sama dengan 0 karena D1 merupakan konstan atau bisa diartikan tidak ada beban pada arah X. Pada D2 sama dengan RAY sama dengan menggunakan rumus RAY sama dengan PP kuadrat buka kurung 3 dikali A ditambah B per L pangkat 3, maka dapatkan D2 merupakan 10. Kemudian D3 dengan menggunakan rumus MA sama dengan P dikali A dikali B kuadrat per L pangkat 2 didapatkan 15. Kemudian D4 sama dengan 0 karena konstan ataupun tidak ada arah beban pada arah X. Kemudian D5 yaitu 10 dan juga D6 yaitu min 15. Nah, di sini terdapat vektor beban pada batang 2 di mana pada beban 2 ini D1 sampai D6 sama dengan 0 karena tidak terdapat beban pada elemen kedua. Nah, maka dapatkan F01 sebagai berikut dan juga F02 sebagai berikut. Nantinya kita akan mencari F0 dengan rumus F01 ditambah dengan F02, maka dapatkan sebagai berikut. Nah, di sini kita dapat melihat persamaan keseimbangan struktur di mana D1 sampai D5 dapatkan dari F0 dikurang dari F1, maka menghasilkan D1 sama dengan 15, D2 sama dengan 0, D3 sama dengan 10, D4 sama dengan 15, dan D5 sama dengan 0. Kemudian kita menginverse nilai dari K, maka selanjutnya kita kalikan inverse dari nilai K ke hasil yang sudah kita kurangkan tadi, maka dihasilkan D1, D2, D3, D4, D5 adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada vektor perpindahan elemen di mana pada D1 menggunakan rumus T1 dikali DG1 maka menghasilkan hasil sebagai berikut. Kemudian begitu pula dengan DG2 di mana D2 sama dengan T2 dikali dengan DG2 maka menghasilkan hasil sebagai berikut. Oke, di sini sudah terdapat tampilan gaya ujung elemen, mana pada F1 menggunakan rumus K1 dikali D1 ditambah dengan F1, maka akan dapatkan gaya reaksi pada tumpuan mana Rx sama dengan 3,37 dan juga Ry sama dengan 7,75. Nah, begitu juga dengan pada F2 di mana menggunakan rumus K2 dikali dengan D2 ditambah dengan F02, maka akan dapatkan reaksi tumpuan di mana Rx sama dengan min 3,37 kN dan juga Ry sama dengan 12,24 kN. Nah, sekian perhitungan manual. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan menggunakan aplikasi Libro. Oke, baiklah. Di sini saya akan melanjutkan dalam penjelasan penggunaan Libro dalam penjelasan pemasaran struktur. Di mana di sini terdapat jendela utama dari aplikasi Libro, yang mana aplikasi ini sendiri dapat kita download pada Google Chrome maupun pencarian di PC maupun laptop kita masing-masing. Kemudian pada bagian sisi kiri kita dapat melihat beberapa opsi dalam penyambungan join serta mengubah grid. Kemudian pada sisi atas kita dapat melihat beberapa opsi seperti penambahan beban, koordinator join, serta cross section dan lain-lain. Nah, jadi kita langsung saja pada langkah pengerjaan, dimana sebelum kita memulai
pembuatan struktur, kita harus memperhatikan satuannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan satuan kilonewton-meter yang terdapat pada bagian bawah, sisi bawah dari benda utama. Saya memiliki kilonewton-meter sesuai dengan soal. Kemudian kita dapat mengubah dimensi grid sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita dapat mengubah, dan di sini saya tidak mengubah karena sudah sesuai dengan soal yang akan saya kerjakan. Selanjutnya kita dapat memasukkan coordinate of join, yang mana opsi coordinate of join dapat kita lihat pada bagian atas. Kita pilih. Nah, di sini sudah ada tampilan dari coordinate of join, di mana di sini ada not yang berarti pada titik pada batang berapa, kemudian ada x, ada y. Nah, selanjutnya kita perhatikan nilai x dan y. Pada not 0 atau pada titik 0, kita x dimasukkan dan y juga dimasukkan sesuai dengan soal yang akan nantinya kita bahas, dimana pada titik 0 x sama dengan 0, y sama dengan 4. Kemudian kita mententang Rx dan juga Ry sesuai dengan sendi yang terdapat pada soal struktur. Nah, selanjutnya kita lanjut pada titik 1 atau not 1. Nah, pada not 1 x sama dengan 6, y sama dengan 4, karena tinggi sama dengan 4 dan juga tinggi x sama dengan 6 pada titik 1. Selanjutnya kita lanjut pada not 2 atau titik 2, dimana x sama dengan 6 dan y sama dengan 0, karena titik y pada titik 3 ataupun not 2 berada pada titik 0. Nah, selanjutnya kita membuat sendi sesuai dengan soal. Nah, setelah sudah sesuai dengan soal yang kita bahas, kita pilih OK. Oke, selanjutnya kita akan membuat member in working area atau gaya yang bekerja pada area, dimana kita dapat memilih opsi create member in working area pada opsi bagian sebelah kiri. Kita pilih. Nah, setelah itu kita klik dari titik 0 hingga titik 1 sampai ke titik 2. Nah, setelah itu kita pilih select pointer untuk menghilangkan member. Nah, alangkah baiknya dalam pembuatan member in working area, kita harus memperhatikan urutan setiap batang sesuai dengan soal yang akan kita kerjakan nantinya. Nah, setelah itu untuk tahap selanjutnya kita memasukkan nilai P1, P2 dan F1 atau bisa disebut sebagai beban pada struktur. Kita dapat memilih opsi pada bagian atas, yaitu rate of join. Kita pilih. Nah, di sini sudah terdapat. Nah, selanjutnya kita memilih bagian poin, karena beban yang akan kita gunakan merupakan beban terpusat. Di A ini kita memasukkan nilai 3 meter karena setengah dari panjang dari titik 1 ke titik 0 sama dengan 3, yang mana itu merupakan titik tengah di mana kita meletakkan beban. Kemudian X sama dengan 0, Y sama dengan minus 20, karena gaya yang akan kita berikan berada pada arah batang Y. Kemudian momen sama dengan 0. Nah, setelah itu kita pilih define. Kita pilih define, kemudian kita pilih point 0 ini, kemudian async dan oke. Nah, di sini sudah terdapat tampilan dari struktur yang akan kita bahas. Di sini sudah terdapat gaya sebesar 20 Newton, kemudian
kita masukkan nilai E dan juga A nya dengan memilih opsi pada bagian atas, yaitu cross section. Nah, di sini E nya sama dengan 200, A nya merupakan 0,00142 meter kuadrat. Kemudian I nya kita masukkan sesuai dengan yang diketahui pada soal. Nah, setelah itu kita pilih define. Kita pilih define dan kita pilih OK. Nah, setelah itu, setelah struktur dan juga gaya-gaya serta yang diketahui pada soal telah kita masukkan pada aplikasi, kita memilih opsi run yang terdapat pada opsi bagian atas. Kita run. Nah, di sini setelah sudah kita run, tampilan akan menjadi seperti ini, dimana kita dapat melihat momen diagram atau momen lentur. Kemudian kita dapat melihat diagram dasar, kemudian ada diagram normal, kemudian ada perpindahan dan juga reaksi pada setiap batang. Nah, untuk melihat lebih lengkap, kita dapat memilih pada opsi bagian analisis dan kita memilih statistik analisis. Nah, di sini sudah terdapat beberapa opsi. Ada tabel reaksi, perpindahan, dan juga reaksi yang bekerja pada Rx dan juga Ry. Nah, oke, karena pengerjaan pada aplikasi Linpro dan juga hasil yang didapatkan sesuai dengan yang kita kerjakan secara manual, maka pengerjaan ini dianggap benar dan juga sukses. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan. Walaupun baik atau kurangnya kata-kata saya ucapkan terima kasih.